Kajian Tahdzibul Akhlak. Nah, untuk meraihnya al-akhlakul karimah ini sudah penyakit hati ke-10 ujub sudah hampir ke bagian akhir nih. Sudah bagian akhir sih ya. Yaitu mengobati ujub yang lebih spesifik berdasarkan penyebab ujubnya. Yang keempat kemarin ujub karena leluhurnya, itulahnya leluhurnya orang yang soleh, leluhurnya orang yang mulia. Nah ini turunannya yang ujub dengan leluhur yang demikian. Padahal yang mulia, yang soleh ya leluhurnya. Itu kan mereka menjadi orang yang soleh, orang yang mulia karena apa? Kan bukan karena keturunan orang soleh, tapi mulia, soleh, takwa, itulahnya seseorang itu yaitu karena ilmu dan amal dirinya, bukan karena anak siapa. Sehingga saya artinya ini kan termasuk ujub ya, jadi salah besar. Termasuk orang yang hari ini kan mengklaim dirinya turunan Nabi lalu merasa dirinya mulia dan patut dimuliakan. Padahal contoh kan sudah ada anak Nabi Nuh, jelas seorang nabi, anaknya mulia ya, karena tidak sejalan, karena tidak soleh, anaknya celaka, jelas anaknya Nabi Nuh ya. Dan ini berlaku sama untuk siapapun. Nah artinya tidak, yang kemarin juganya kalau nggak salah kan hadis yang ini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Ya, Allah tidak menilai kalian itu berdasarkan fisik, rupa, ya termasuk turunan siapa gitu kan, memiliki fisik dan rupa demikian. Sama sekali tidak menjadi penilaian. Ya, yang menjadi penilaian Allah dari seseorang itu adalah amal dan hatinya. Jadi sama sekali ya, tidak ada pengaruh sedikit pun gitulah seseorang itu turunan siapa, nggak ada. Artinya itu tidak bisa dibanggakan, tidak bisa juga, bahkan bukan hanya tidak bisa dibanggakan, tidak bisa juga menjadi hal yang menyelamatkan seseorang. Ya tidak bisanya yang menjadikan bahwa hal itu yang menyelamatkan seseorang itu di akhirat, nggak ada. Di surat Luqman juga kan hal itu sudah diungkap oleh Allah. Ya tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan. Itulah yang kemarinnya ujub karena memiliki leluhur, anggaplah bapak, kakek lah gitunya, dan mulai dari ayahnya, kakeknya memiliki leluhur yang soleh gitunya, lalu seseorang menjadi ujub akan hal tersebut. Itu salah besar kalau dirinya merasa menjadi orang yang mulia karena memiliki leluhur yang mulia. Nah, karena mulianya seseorang itu tetap sajanya dengan itulah iman, ilmu, amal. Ya bukan karena turunan siapa. Jadi kalau kemarin ya sambil sebutnya sambil guyon lah gitu ya, nggak mau turunan hayam buruk hayam pelung hayam kate, sama aja lah pokoknya, bukan karena leluhur. Nah sekarang nih yang berikutnya, yang kelima, hanya seluruhnya ada 8 nih ya. Yang kelima, ujub bersandar atau karena memiliki gitu ya pemimpin. Nah di mana jadi ujub dengan pemimpin, apa namanya ya,
dengan pemimpin, kepala suku, apalah gitu cuma ujub dengan pemimpin, kepala suku atau apapun sebutannya, tanpa disandarkan kepada ilmu dan agama. Kalau di sini sebutannya duna nasabil ilmi waddini, ala ujubu bi nasabil umaro iwa awanihim duna nasabil ilmi waddin. Contohnya misalnya kalau dulu Firaun ya yang begitu berkuasa, ini contohnya dulu Firaun yang begitu berkuasa sampai benar-benar sebelum Allah hancurkan melalui Nabi Musa. Nah, kekuasaan Firaun ini benar-benar tidak ada yang bisa mengusiknya. Nah, yang misalnya ini untuk bab ini ya, yang ujub itu adalah pengikutnya nih ya, pengikut Firaun misalnya ada yang dia begitu bangga memiliki pemimpin seperti Firaun yang kekuasaannya itu tanpa batas, anggaplahnya dalam tanda kutip untuk ukuran manusia itu tanpa batas, mau apapun bisa dilaksanakan. Bahkan ketika memerintahkan, ya Firaun memerintahkan supaya Bani Israel ini, anak laki-laki Bani Israel semuanya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Ya, Firaun dulu pernah menetapkan kebijakan demikian sebagai seorang penguasa mutlak saat itu. Nah, sampai kan itu dimuat itu oleh Allah dan menjadi ayat Al-Quran, itu benar pernah terjadi. Nah, yang ujubnya gitunya, yang dengan contoh yang demikian, yang ujubnya itu adalah yang pengikut Firaun. Ini pengikut Firaun begitu bangga, katakanlahnya memiliki kekuasaan, memiliki pemimpin, penguasa seperti Firaun. Yang seperti itulah ininya yang sekarang nih bangga gitunya, merasa bangga karena memiliki pemimpin yang seperti apa, tanpa disandarkan kepada ilmu dan agama. Justru kan setelah Allah kemudian mengutus Nabi Musa, nah inilah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya, yaitu melalui agama, melalui ilmu yang Allah turunkan melalui Nabi Musa. Nah, kemudian kan jadi ada ini, anggaplah jadi ada perbandingan, katakanlah jadi ada perbandingan atau dalam tanda kutip tandingan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kemudian apa yang didatangkan atau datang dari kebijakan sebagai penguasa. Nah, ternyata ini kan tidak berlandaskan ilmu dan agama. Firaun itu berdasarkan kekuasaan mutlak, anggapnya ya, di mana kebijakan yang tadi contohnya bunuh semua anak laki-laki Bani Israel dan biarkan hidup semua anak perempuan Bani Israel, itu hanya untuk mengekalkan atau melestarikan kekuasaannya. Apa itu berdasarkan ilmu, itu kebijakan sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa? Bukan sama sekali. Ya bukan ilmu, bukan agama, artinya ya landasannya nih menetapkan kebijakan demikian. Ternyata hal ini Allah khususkan, Allah kecualikan, Allah selamatkan Nabi Musa. Sebetulnya kan saat itu Nabi Musa juga mesti kena gitu, karena setiap rumah itu didatangi lah gitu oleh oleh aparatur. Setiap rumah didatangi, kalau di satu rumah Bani Israel ada anak laki-laki, diambil dibunuh.
Nabi Musa dikecualikan oleh Allah. Allah perintahkan hanyutkan. Nah, itulah kemudian kejadiannya. Nah, ini kebijakannya kan sama sekali bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan agama. Itu berdasarkan pembisik Fir'aun, karena di sekeliling Fir'aun itu saat itu para tukang sihir, para dukun yang kemudiannya ketika Nabi Musa sudahnya dewasa menjadi nabi, kemudian kan ditantang oleh Nabi Musa dan semuanya kalah. Mereka sihir, anggaplah buatan manusia, sementara Nabi Musa mukjizat, yaitu di surat apa gitunya, yang surat apanya, saya Al-Anbiya gitu. Ya terjadi dialog dulu lah, artinya Nabi Musa dengan Fir'aun itu kemudian bersepakat untuk mengadu ilmu sihir. Fir'aun mengerahkan seluruh gitunya kekuatan sihirnya, entah berapa orang. Nabi Musa sendirian. Disepakatilah hari apa, kemudian ketika dimulai, siapa yang mau lebih dulu melemparkan tali? Nabi Musa mengatakan, silakan kalian lemparkan lebih dulu. Begitu tali itu dilemparkan, ini sihir buatan manusianya. Di mata penonton itu terlihat, atau di mata penonton itu adalah ular. Kalau di mata tukang sihirnya sendiri ya tali saja, itu memang tali. Mereka ini menyihir penonton seolah-olah tali itu adalah ular. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, betul-betul berubah menjadi ular dan semua tali itu dimakan. Kemudian mereka nih, para tukang sihirnya, mereka menyimpulkan ini bukan sihir. Ya, ini bukan sihir. Nabi Musa melemparkan tongkatnya kemudian berubah jadi ular, itu asli, itu berubah menjadi ular kemudian memakan. Jadi di mata tukang sihir makan tali kan, bukan makan ular. Kalau di mata penonton sih ular makan ular sih. Kalau di mata penonton iya ular makan ular. Nah, tukang sihir kan tidak melihat perubahan tali menjadi ular. Nah, kemudian mereka mengaku kalah dan saat itu langsung mengatakan kami beriman. Ini di rangkaian ayatnya. Kemudian Fir'aun memarahi mereka semua dan mengancam dengan hukuman seberat-beratnya. Apa kalian mau murtad? Murtad mungkinnya Fir'aun mengatakan, apa kalian mau murtad dan pasti izinku, maka aku akan menghukum kalian dengan hukuman yang berat. Nah ya para pengikutnya gitu, kalau ujub bangga memiliki pemimpin seperti Firaun. Nah ini yang sekarang itu yang ini gitu ya, bangganya ujub dengan karena itunya memiliki pemimpin tanpa dianggap pemimpinnya itu dianggapnya hebat lah saat itu. Ya siapa yang bisa mengalahkan Firaun, kan nggak ada. Sampai menetapkan kebijakan demikian saja ditaati oleh semuanya, dilaksanakan. Padahal itu kan kalau sangat kejam itu ya, kalau bunuh semua anak laki-laki. Masa kebijakan seperti itu? Ya siapa yang bisa menghalangi? Ya dilaksanakanlah. Ya karena kekuasaannya. Ya karena kekuasaannya gitu. Nah ini yang ujub itu ya di sini ujub karena memiliki pemimpin yang entah seperti apalah itunya, yang dianggap hebat, tentunya dianggap hebat padahal tidak disandarkan kepada ilmu dan agama. Ya, si pemimpinnya ini ya tidak bersandar, tidak berpegang, tidak berlandaskan kepada agama, tapi tetap saja dibanggakan. Ya berarti kan dibanggakannya karena hal lain.
Wa hadza ghayatul jahli. Nah, ini adalah bahasanya kalau di sininya ghayatul jahli, itu sering nih kata ini dipakainya di kitab ini nih. Hadza ghayatul jahli, ini adalah puncaknya kebodohan. Membanggakan pemimpinnya, padahal pemimpinnya ini tidak berpegang, tidak berdasar lah gitunya, tidak berpedoman kepada ilmu dan agama. Yang tadi saya kiranya contoh yang pas tuh, contohnya Fir'aun. Dia ini jelas penguasa yang tidak berpegang, tidak berpedoman kepada ilmu agama. Nah, kalau contohnya Firaun, bukan Firaunnya ya, tapi pengikutnya gitunya. Kalau ada yang merasa bangga karena memiliki pemimpin seperti atau pemimpinnya Firaun, nah eta tah bangga anu gitu, bodoh itunya, merasa bangga dengan karena memiliki pemimpin yang demikian. Nah, kemudian mengobatinya. Ini tidak terlalu panjang sih ya, ini tidak terlalu panjang. Meskipun lah kalau di awal saya katakannya pemimpin gitunya, yang namanya pemimpin itu pemimpin apa? Ya pemimpin apapun. Pemimpin apapun. Kalau bisa pemimpin dalam skala besar, misalnya sebuah negara. Seperti anggaplah tadi Firaun itu memimpin sebuah negara yang luas. Bisa pemimpin apapun sampai kepada ya kalau ukuran skupnya mungkinnya skup paling kecil pemimpin itu ya di dalam rumah. Ya di dalam rumah itu kan ada pemimpinnya. Kalau kita mengambil yang paling kecil gitu, yang di dalam rumah gitunya, berarti seorang kepala disebutnya, kalau juga kepala sebut dalam bahasa kita kan kepala rumah tangga. Ya kepala rumah tangga gitunya, seorang suami, seorang suami, seorang ayah gitulah. Itu kepala rumah tangganya kan dia. Ya seorang ayah, seorang suami. Nah, andai ini istrinya bangga dengan suaminya, anak-anaknya bangga dengan bapaknya, padahal bapaknya itu tidak berpedoman kepada agama. Yang dibanggakan apanya? Ya membanggakan pemimpin. Nah, kan ini pemimpin di sini ya bisa untuk apa namanya tadilah dari skup yang terbesar gitu sampai kepada yang terkecil. Bawa domba kayak gitu, karena domba juga punya pemimpin. Kalau ini berdasarkan hadis ini ya, yang kullukum ra'in, setiap individu, kullukum itu setiap diri, setiap individu, setiap orang itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin itu akan ditanyai, dihisab, dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Itu lafaz umumnya. Ya, setiap diri manusia, setiap orang itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Nah, kalau nggak salah nih ya di hadisnya, kemudian Rasulullah merinci pemimpin seperti apa, bahkan sampai kepada seorang penggembala itu adalah pemimpin. Seorang anak gembala, dia itu pemimpin karena dia yang memimpin binatang gembalanya. Ya, anggaplah kalau ada wilayah gitunya, ada wilayah apa namanya tanah, perbatasan tanah. Nah, misalnya kalau si gembala ini memimpin, dia menggembala ternak-ternaknya, lalu dia ini teledor sehingga ternaknya ini masuk wilayah orang, lalu makan rumput yang ada di sana. Nah, ini akan dihisab. Si gembala ini akan dihisab gitu ya, karena ini gembala yang dipimpinnya itu masuk wilayah orang.
Nah dombanya malah bangga. Si dombanya malah bangga punya pemimpin yang demikian. Nah mengobatinya nih, ya ini jadi bang sekali lagi, ini bangganya, ujubnya yang kelima, ujub karena memiliki pemimpin, padahal pemimpinnya itu tidak bersandar lah, anggapnya bahasanya apa, tidak berpegang, tidak berpegang, bersandar, berlandaskan itu ilmu dan agama. Nah mengobatinya adalah karena pemimpinnya, sekali lagi kan ini pemimpin yang tidak berpegang kepada agama. Duh jadi ngeri dengan hadis yang barusan gitunya. Karena setiap diri manusia, setiap individu itu adalah pemimpin. Termasuk tadi seorang gembala juga dia itu pemimpin dan akan dihisab. Nah, karena tidak berpegang kepada ilmu dan agama, ini pemimpinnya pemimpin yang demikian. Tidak berpegang kepada ilmu dan agama. Nah, malah yang dipimpinnya itu bangga gitu dengan pemimpin yang demikian. Nah, mengobatinya adalah an yatafakkaro fi munkaratihim wa ma jarru 'alan nasi minal mahzurat. Mestinya menyadari dan menafakuri kalau pemimpin yang tidak berpegang, tidak berlandaskan ilmu dan agama, pasti banyak kemungkaran. Itu satu kepastiannya. Kalau ya namanya tidak berpegang kepada agama, ya contohnya Fir'aun lah. Berapa banyak itu kan kemungkaran yang Fir'aun lakukan, baik secara individu ataupun yang terkait dengan rakyatnya. Ya pasti sangat banyak kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun, ya contohnya sebagai pemimpin karena dia tidak berpegang kepada ilmu dan agama. Bahkan setelah Allah mengutus Nabi Musa menyampaikan kan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Fir'aun. Fir'aun kan malah ya terus saja dia itu melakukan kemungkaran. Bahkan ketika Nabi Musa mengajarkan, semua nabi sama kan ya, bahkan ketika Nabi Musa mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Fir'aun justru kemudian mengatakan kepada rakyatnya gitunya dan memaksa harus menerima. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu dimuatnya kata-kata Fir'aun di surat naon itu yang demikian deh. Allah itu banyak berarti eta mah kiweun riweuh eta mah. Itu Fir'aun yang mengatakan demikiannya. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian ini juga diantaranya ada ayat yang ini. Nah, Fir'aun itu memerintahkan kepada Haman, tangan kanannya, agar membuat gedung mencakar langit setinggi-tingginya ya, karena aku akan naik ke langit, aku ingin melihat Tuhan Musa itu seperti apa. Itu kan kemungkaran ya, hal itu adalah kemungkaran. Baik kemungkaran yang bersifat individu, diri sendiri yang tidak terkait orang lain, atau juga kemungkaran atau dosa-dosa yang dia lakukan terhadap sesama manusia, terutama karena sebagai pemimpin, sebagai penguasa tanpa ilmu dan agama, pasti dia zolim terhadap yang dipimpinnya. Nah mestinya nih ya orang yang dipimpinnya atau ketika memiliki pemimpin yang seperti itu, dia jelas salah, tadinya disebutnya itu kebodohan, kalau malah merasa bangga karena memiliki pemimpin yang tidak berlandaskan, tidak berpegang kepada ilmu dan agama.
Mestinya dia menafakuri berapa banyak kemungkaran yang sudah dilakukan oleh pemimpinnya karena tidak berpegang kepada ilmu dan agama, dan berapa banyak dosa yang telah dia lakukan terhadap rakyatnya nih. Kalau seorang pemimpin dalam arti seorang raja, presiden atau apalah gitu ya, berapa banyak itu dosa yang telah dia lakukan terhadap rakyatnya. Kemudian bersyukur gitu ya, mestinya ini sebagai bawahannya ya, mestinya bersyukur kepada Allah. Fayashkurullaha an asamahu min tabiatihim, mestinya bersyukur kepada Allah karena Allah melindungi sehingga tidak menjadi seorang pengikutnya. Ya, kalau tadinya kita lihat ini contoh Fir'aun nih, saya kiranya ininya pas lah kalau contohnya seperti ini. Fir'aun sebagai pemimpinnya, nah kemudian Fir'aun itu kan saat itunya musim lah, apalah musim atau apa gitu ya, sihir. Nah Fir'aun ini memilih di sekelilingnya gitulahnya, Fir'aun ini di sekelilingnya ini adalah yaitu para dukun, para tukang sihir. Nah kemudian rakyatnya, ya rakyat biasa lah, rakyat biasa yang tidak sebagai pejabat atau apalah terkait dengan kekuasaan Fir'aun. Nah mereka ini kalau merasa bangga memiliki raja seperti Fir'aun, nah ini yang sekarang itu yang itu. Mestinya rakyatnya ini berpikir, menafakuri berapa banyak gitu ya kemungkaran dan kezaliman, kekejaman yang sudah dilakukan oleh Fir'aun. Dan rakyatnya ini bukannya merasa bangga, mestinya bersyukur tidak terlibat. Ya, bersyukur artinya itu dilindungi, katakanlah ya, mestinya bersyukur dilindungi oleh Allah sehingga tidak menjadi pengikutnya. Artinya ya menjadi rakyat biasalah. Entah kalau Fir'aun dengan segala kekuasaannya ya terserah, katakanlah ya terserah dia yang sedang berkuasa, bahkan sampai melakukan kezaliman apapun, mestinya bersyukur itu tidak terlibat. Nah di sini yang salah itu kalau malah merasa bangga karena memiliki pemimpin yang demikian. Tapi yang namanya pemimpin tadi kan bukan hanya pemimpin tertinggi seperti raja, kaisar, apapun namanya lah. Karena hadis tadi menyebutkan bahwa kullukum ra'in, kalau di setiap diri kalian itu adalah pemimpin. Mestinya juga berarti kita bisa mengambil pelajaran seperti ini. Menjadi seorang pemimpin itu kan mesti yang bisa dibanggakan berarti kan oleh yang dipimpinnya. Dari yang terendah sampai yang tertinggi, mestinya kan seorang pemimpin itu memiliki hal yang bisa dibanggakan oleh pemimpin, oleh yang dipimpinnya. Tapi yang bisa dibanggakan itu dengan unsur yang benar, yaitu unsur ilmu dan agama. Jadi kalau yang dipimpin itu merasa bangga gitunya karena dipimpin oleh pemimpin yang berlandaskan kepada ilmu dan agama. Meskipun bukan untuk jadi ujub ya, meskipun itu bukan untuk jadi ujub, tapi untuk bersyukur itu karena memiliki pemimpin, artinya dipimpin oleh pemimpin yang berpegang kepada ilmu dan agama. Jadi imas kesalahannya parah gitu kalau yang ini. Pemimpinnya tidak berpegang, tidak berlandaskan ilmu agama, malah dia ini yang dipimpinnya bangga dengan hal seperti itu. Mestinya di sini ya, ini cara mengobatinya ya, mestinya dia memikirkan berapa banyak kemungkaran yang sudah dilakukan pemimpinnya, berapa banyak dosa yang sudah dilakukan terhadap yang dipimpinnya.
Nah mestinya dia bersyukur karena dengan tidak terlibat gitu ya dengan pemimpin yang demikian, artinya Allah menyelamatkannya, Allah menghalanginya min tabiatihim, ya, dari mengikutinya. Nah, itulah pendek tuh eta mah, meskipun kenyataannya realitanya banyak yang seperti ini. Ini banyak terjadi lah gitunya. Karena tadi yang namanya pemimpin itu mulai dari yang tertinggi. Kalau sekarang yang tertinggi di dunia tidak ada pemimpin tertinggi deh. Ya kalau berdasarkan negara berarti apakah sebutannya mau presiden kalau kerajaan ya raja, kekaisarannya kaisar. Kalau pemimpin ini apa juga adanya disebutnya nih ya kan siapa gelarnya paus itu juga disebutnya pemimpin tertinggi. Sampai kepada yang di dalam hadis tadi kan seorang anak gembala saja itu adalah pemimpin. Nah dalam berbagai macam tingkatan skup kepemimpinannya tetap saja semuanya sama. Ya, pemimpin itu berarti landasan, pegangan itu dalam memimpin yang benar itu adalah ilmu dan agama. Artinya ya, yang tadi bahwa ya sebagai seorang pemimpin itu kan mestinya apa namanya tadilahnya ada hal gitu yang dibanggakan oleh yang dipimpinnya, meskipun bukan untuk ujub. Ada hal yang dibanggakan oleh yang dipimpinnya, tapi hal itu yang benar adalah kalau memimpinnya itu berlandaskan ilmu dan agama. Tatoslah neta ada ponoknya, meskipun ini realitanya banyak. Karena ada apa namanya organisasi kah, kelompok kah, komunitas apa, ada pemimpinnya. Nah bagaimana dia memimpin? Kalau bukan memimpin berdasarkan ilmu dan agama, ini yang dipimpinnya malah merasa bangga. Ini yang dipimpinnya merasa bangga karena memiliki pemimpin yang demikian. Nah ini yang dimaksudnya dalam subbab yang ini. Ujub karena pemimpin, padahal pemimpinnya itu tidak berpegang kepada ilmu dan agama. Itu adalah kebodohan. Entah jadi begini mungkinnya padanya ya. Jadi kalau merasa bangga gitu karena memiliki pemimpin yang demikian, ini kan apa namanya ya, intinya gitu ya, ini terkait dengan ilmu dan agama yang mestinya menjadi pegangan atau sandaran seorang pemimpin itu kan ilmu dan agama. Nah kalau tidak demikian ya pastilah seperti yang disebutkan tadi, pasti banyak kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya, pasti banyak kezoliman yang dilakukan terhadap apa namanya terhadap hari rakyat mah kesana teh pemimpin tertinggi, padahal pemimpin apapun pokoknya yang dipimpinnya. Jadi yang dipimpinnya ini malah merasa bangga. Artinya kan apa, dia merasa bangga kalau mau dibawa ke neraka atau gitu itu diajakkan neraka teh. Karena pemimpin yang demikian kan banyak melakukan kemungkaran, banyak melakukan kezaliman, ini malah bangga punya pemimpin yang demikian. Ya artinya apakah dia merasa bangga gitu kalau oleh pemimpinnya ini dibawa menuju ke neraka? Dan makanya itu haza ghayatul jahli. Wah itu bodoh kalau ada yang malah merasa bangga karena memiliki pemimpin yang demikian. Mestinya tadi kan ininya mengobatinya, mestinya menafakuri. Kalau pemimpin yang tidak berpegang kepada ilmu agama, pasti banyak kemungkaran dan kezoliman yang dilakukannya. Mestinya dia bersyukur kalau bersyukur gitu ya, oleh Allah itu dilindungi, dihalangi sehingga tidak menjadi pengikutnya.
Ya, kalau contohnya tadi masyarakat biasalah di zaman Fir'aun mah seolah-olah yang geus antep lah Fir'aun mah karena dia sedang berkuasa tidak bisa diingatkan, tidak bisa digugah, apalagi dihalangi. Hanya jangan jadi pengikutnya. Jangan jadi pengikutnya apalagi malah merasa bangga karena memiliki pemimpin yang demikian. Nah, tadi ya kalau saya gitunya mengambil pelajaran nih dari ini ya dari hal ini dari bab kelimanya, ujub karena memiliki pemimpin yang tidak berpegang berpegang kepada ilmu dan agama. Artinya kan menjadi seorang pemimpin itu sebaliknya mesti bisa gitu dibanggakan oleh yang dipimpinnya itu, karena yang jadi kebanggaannya itu adalah karena pemimpinnya itu berpegang kepada ilmu dan agama. Meskipun dibanggakan di sini bukan artinya ujub ya, tapi bersyukur itu karena memiliki pemimpin yang berpegang kepada ilmu dan agama. Kemudian yang keenam, yang keenam adalah al-ujubu bi kasrotil adadi minal auladi wal khuddami wal ashirati wal aqarib. Iya mah zaman ayeuna pisan ya. Ujub, bangga, merasa hebat karena banyaknya follower dan subbreaker. Ya rating mah. Subrek, halo. Banyak pengikut. Banyak anak, di sininya disebutnya banyak anak, banyak apa namanya ya? Apa yang khodam pelayan yang melayani, banyak anggota keluarga, banyak pengikut. Ya karena itulah banyak di sininya banyak anak, banyak pembantu sih, masa sih banyak pembantu sih, terjemahnya yang nggak enak gitu. Banyak anak, banyak khodam, banyak anggota keluarga, banyak juga orang-orang yang dekat. Ya termasuk itu gitu kan, banyak kalau sekarang itu kan banyak subscriber. Gitu. Sebagai seorang YouTuber tuh, wah subscribernya banyak, merasa bangga, bahkan sampai jutaan. Terus yang dibanggakan apanya? Terus yang dibanggakan apanya? Jumlah gitu, karena memiliki jumlah yang banyak. Itu jadi kebanggaan. Misalnya dulunya ini di surat Saba ayat 35. Nah, surat Saba, surat ke-34 surat Saba. Surat Saba itu surat ke-34 ayat 35. Karena di sini pendeknya orang-orang kafir mengatakan nahnu aksaru amwalan wa aulada. Dulu itu jadi kebanggaan gitunya, memiliki banyak keturunan. Nah, surat kita lihat nih surat Saba nih, ini yang dikutip di sini pendek. Surat ke-34 surat Saba ayat 35, kita lihat nih lengkapnya seperti apa nih. Wama ayat 34-nya nih, wama arsalna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan, seorang nabi ini ya, seorang rasul, dan tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan di suatu negeri illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Nah, karena apa namanya ya, kalau secara apa namanya tabiat, bahasanya apalahnya, secara tabiat
atau secara bukan hukum alam sihnya. Kalau orang yang kaya itulah, kalau orang kaya, nah itu suka banyak pengikutnya. Makanya ayat ini, ayat ke-34-nya nih di surat Saba. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan ke suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kaya di negeri tersebut berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Nah ayat 35-nya nih, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan lebih banyak keturunan daripada kamu. Itu yang dijadikan kebanggaan, itu yang merasa mereka itu sebagai orang yang hebat. Sehingga ketika ya ini sunatullah, nah ini baru sunatullah ya. Nah sunatullah ketika, bukan sunatullah juga sih, karena ada juganya nabi yang apa namanya, nabinya itu kaya raya ya, Nabi Sulaiman kaya raya. Tapi kalau nabi-nabi yang lainnya itu seperti Rasulullah SAW itu kan bukan turunan orang kaya. Bukan Rasulullahnya sendiri gitunya, bukan orang yang berpengaruh. Nah sehingga ketika para utusan Allah ini menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah, nah orang-orang ini ya yang tadinya yang memiliki, yang mengatakan seperti ini, kami memiliki lebih banyak harta dan keturunan atau anak-anak dan kami tidak akan diazab. Jadi seolah-olah ketika seorang utusan Allah, seorang nabi menyampaikan sesuatu kepada mereka itu, mereka akan mengatakan, kamu siapa? Itu ya, kamu siapa? Coba lihat kami ini harta banyak, keturunan banyak, pengikut banyak. Nah, terus kamu siapa? Ya itu bangganya, karena apa namanya, seperti yang dimuat di sini ya, di dalam ayatnya, kami ini memiliki harta lebih banyak, memiliki keturunan lebih banyak, mengikuti pengikut lebih banyak, sementara ini nabi yang datang memberikan peringatan, pengikutnya sedikit, bukan orang berpengaruh, ya miskin. Nah mereka itu tidak mau menerima karena mereka membanggakan apa yang mereka miliki. Jadi makanya sekali lagi ini ya di ayat 34-nya makanya disebutkan di sini. Dan setiap kami mengutus, setiap artinya setiap kali kan ya. Setiap kali itu, dan setiap kali kami mengutus seorang pemberi peringatan ke suatu negeri. Artinya ini Allah menerangkan kan semua nabi seperti ini berarti. Ya ketika setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Alasannya apa mereka mengingkari? Yaitu di ayat ke-35-nya, mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak dari kalian, dan kami tidak akan diazab. Ini ayatnya, ini landasannya, ini ayatnya itu ujub, karena memiliki banyak harta, memiliki banyak khodam, memiliki banyak pesuruh apalah gitunya. Biasanya kalau orang kaya kan suka demikian ya, mau apa-apa tinggal nyuruh, mau apa-apa tinggal nyuruh. Nah, punya banyak harta, punya banyak pesuruh, punya banyak keluarga, punya juga orang-orang dekat yang melingkari, yang di sekitarnya. Ya kalau sekarang kan bentuknya lain. Kalau sekarang ya tadi jadi followers, tidak mau, meskipun tidak pernah ketemu. Nah itu dijadikan kebanggaan. Bahkan mereka karena bangga dengan hal tersebut, kalau di ayat tadi ketika
nabi yang diutus oleh Allah menyampaikan apa yang diturunkan kepada mereka, itu yang menjadi alasan penolakan mereka. Seolah-olah kamu siapa? Lihat saya nih di belakang saya, anak banyak, harta banyak, pengikut banyak, yang bisa disuruh dibegini banyak. Nah kamu siapa? Itu kan yang dibanggakannya itu yang demikian. Nah, kalau sekarang itu kan punya bentuknya lain gitu kan. Sekarang ini ya zamannya seperti inilah, jadi sebutannya tadilah subbreaker. Subbreaker motor. Subrek bukan malah banyak yang hal itu memiliki banyak, bahkan sekarang ini kan terus berlomba-lomba untuk menjadi yang paling banyak pengikutnya. Sampai di tiap hari kan dilihat, wah sekarang bertambah nggak ini nih followers, bertambah nggak no etana yang like dan sebagainya. Itu hanya yang nantinya hanya dijadikan kebanggaan, itu mengukur dirinya ini dengan banyak, menjadikan mengukur ke apa namanya sebutlahnya, mengukur kehebatan dirinya itu dengan cara demikian, dengan melihat yang mengikutinya berapa banyak. Ya kalau di apa namanya ya tadi kalau di YouTube Mansur apa gitu. Lihat subscribernya berapa, jadi merasa dirinya itu mengukur, mungkinnya mengukur kehebatan dirinya itu dengan melihat angka-angka yang itulah pengikut, followers dan sebagainya. Mungkin sekarang modelnya demikian gitunya, karena kan kalau modelnya kan bisa berubah-ubah. Tapi itu sebetulnya kan benang merahnya yang dijadikan kebanggaan itu adalah karena banyaknya hal-hal yang seperti itu. Kalau di sini ya apakah itu min aulad anak atau khodam pesuruh, al ashiroh keluarga, al aqorib itu orang-orang yang berada di sekitarnya, di sekelilingnya, yaitu banyak pengikutnya, merasa hebat, ujub dengan hal seperti itu. Ini juga yang namanya ujub tetap ujub dengan sebab yang demikian pun ya, ini penyakit hati yang harus diobati. Nah, dan mengobatinya an yatafakkaru fi dha'fihi wa dha'fihim. Ini awalnya mengobatinya adalah coba pikirkan gitunya, coba renungkan, sadari. Kalau tadi di ayat yang tadi ya, setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada satu negeri, ini orang-orang kayanya nih, orang-orang yang hidup mewah sebutnya, ini orang-orang kayanya nih yang petantang petenteng gitu tah. Lu siapa? Gua kepret mate lo. Gua kepret miskin lu. Lihat nih belakang itu, apa lo lagi lihat gue siapa? Di belakang gua lihat lo. Kepada Nabi itu kan gitu tadi itu yang dibanggakan, itu yang demikian. Mestinya nih memikirkan, menafakuri, ini kan cara mengobatinya sihnya, kelemahan dirinya dan juga kelemahan siapa sih tadi yang dibanggakan itu, anak pesuruh, tadinya anak itu pesuruh. Ya orang-orang yang ada di sekitarnya itu lemah semuanya. Ya lemah semuanya dalam arti semuanya itu kulluhum ajazatun la yamlikuna li anfusihim darron wala naf'an. Semuanya itu lemah, semuanya itu sebetulnya tidak bisa memberikan manfaat atau memadorotkan apapun. Banyak sebetulnya lah yang contohnya di negara kita sebetulnya banyak kejadian yang seperti ini, yang membanggakan hal-hal tersebut, kemudian
andainya tersandung satu kasus lalu ditangkap polisi, terus pengikutnya kemana? Apa bisa menolong? Cok lah kalem pokoknya mah, lamun di penjara mah ku saya dijenguk, ini dijenguk unggul matu aja. Kalem lah sok, kalau kamu di penjara mah ku saya dilongokan. Rajin sok lah pokoknya mah kalem pek kitu sugan teh rek nulungan henteu dilongokannya pokoknya mah. Dilongokan teh bari mau puas teh meureunna. Nah sebetulnya semuanya itu lemah. Ya kan namanya juga dirinya manusia lemah. Kemudian tadi yang dibanggakannya siapa? Sesama manusia ya lemah juga. Semuanya ini berarti ini kumpulan yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat atau madorot. Nah bagaimana bisa? Ini lebih dalamnya lagi nih ya. Nah bagaimana bisa ujub dengan sesuatu, dengan segala hal yang tadilahnya yang terkait masalah ini. Ya bagaimana bisa ujub dengan segala hal yang semuanya itu akan meninggalkannya apabila dia mati. Emang dia pengikutnya ikut? Apabila orang itu meninggal, semuanya akan meninggalkannya. Enggak ada yang mau ikut. Paling kan ikut mengantar jenazahnya sampai dikubur. Setelah itu ya sudah dilupakan. Nah, kalau setelah meninggal seperti ini, apalagi setelah berhadapan mungkinnya, apalagi setelah berhadapan dengan malaikat maut, dengan malaikat munkar nakir yang nanti akan bertanya. Apa di sana masih bisa mengatakan, tuh lihat di belakang saya, pengikut saya mana? Bercek malaikat, bawa kabeh ka dieu, gayam ku aing ku malaikat mah digayam kabeh ku aing sakumaha ge. Ya kaifa ya jubu wahum sayufarikunahu. Bagaimana bisa ujub dengan semuanya akan meninggalkan, enggak akan ikut. Semuanya akan meninggalkannya. Ya anggaplah kalau kita gambarkan jasad nih ya. Kalau gambarkan orang itu jasadnya, setelah dikubur dibiarkan sendiri di dalam tanah tuh. Apa yang ketika masih hidupnya sebagai pengikut yang dibanggakannya akan terus menunggu di kuburan? Enggak. Itu kalau jasadnya kita anggap manusia itu jasad. Setelah mati dikubur, dibaturan keneh di kuburan? Enggak. Baralik ya bernyengos jadi geus eueuh anu geus hayap ieu beneran geus antepkeun lah. Apalagi lanjutannya kan itu kan menghadapi malaikat maut, menghadapi malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya, apa masih mau membanggakan saya ini orang yang begini, pengikut saya waktu hidup banyak, ganeng cek malaikat bawa kabeh ka dieu gunukeun sia kabeh sakumaha pengikut teh di renos cek urang di renos kabeh teh jeung pengikutna. Ya bagaimana bisa membanggakan dengan segala hal yang akan meninggalkannya apabila dia mati? Sayufarikunahu izamata wadupina wahdahu, dia itu dikubur sendirian, zalilan mahanan, dia dikubur dalam keadaan terhina. Dan wa yusallimunahu ilal bala wal hayati wal aqarib. Nah, apalagi ini kalau bagian ruhnya. Ya bagian ruhnya dia itu kemudian akan disebutnya akan diterima, bahasanya di dia mah dia akan diterima oleh kalajengking ular yang akan menyiksanya. Wala yugnuna anhu syai'an, semua yang semua yang dibanggakannya ketika di dunia, yaitu tadinya anak, pesuruh, keluarga atau orang-orang dekat yang selalu berada di sekitarnya, semuanya itu tidak bisa menolongnya sama sekali.
wa yuharibunahu minhu yaumal qiyamah, malah semuanya itu akan meninggalkannya. Nah ini dalilnya nih dimuat kebetulan juga yang baru kemarinnya di surat apa yang sebelum surat yang ini teh. Itu yang bagian tafsir juz amma itu sekarang ini kan surat kayak nyebut ayat teh surat teh. Apa surat apa yang kemarin yang sedang kita bahas teh? An-Nazi'at alahnya surat An-Nazi'at. Nah sebelumnya jadi ini nih yang ada di ayat tersebut, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini mau memasukkan ayat ini nih dalam bab ujub yang sekarang. Apa yang dibanggakan dari yang tadi, anakkah, pesuruhkah, pengikutkah, atau yang semacam itu? Karena pada akhirnya yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu, pada hari kiamatnya ini ya, pada hari kiamat nanti atau di akhirat nanti, yafirul mar'u min akhihi, seseorang akan lari menjauh dari saudaranya. Tuwawuh jeung dulur di adi eueuh lanceuk eueuh. Yauma yafirul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari menjauh dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sohibatihi wa bani, dari istrinya, wa banihi, dari anak-anaknya. Ini semua nih yang terdekat yang disebut. Kalau penjelasan lebih jauhnya sudah nih ya di ini penjelasan surat kemarin itu surat teh ya, surat Abasa hanya ya, di surat Abasa kan ini surat ini dikit disebut atau surat Abasa ayat ayat 324 sampai 37, 34 sampai 37. Nah di dalam bab mengobati ujub yang keenam nih ya, berarti nah ujub ya karena ini nih, karena orang-orang terdekat, padahal di surat Abasa Allah sudah berfirman seperti ini, di akhirat nanti yafirul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari menjauh dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada saat itu nya di akhirat itu likulli imri'in, bagi setiap orang ada urusan yang sangat menyibukkannya, yaitu setiap orang hanya akan memikirkan nasib dirinya, semua mikiran batur. Nah mestinya kan hal seperti itu dari sekarang gitu kan, sebetulnya dari sekarang, pikirkan dari sekarang, bukan setelah nanti. Meskipun kenyataannya di akhirat pasti seperti yang disebutkan di ayat ini. Nah dipikirkan dari sekarang. Artinya setiap orang itu sudah harus, wajib gitu, kudu pikirkan nasib dirinya nanti di akhirat mau seperti apa. Karena ayat ini kan kalau ternyata mengandalkan gitulah, mengandalkan saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, nggak ada, semua akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena juga kan apa namanya, kalau di sana kan semuanya sebaya. Kalau kita bayangkan gitunya, kita sebagai anak lalu orang tua kita gitu kan seperti itu, di sana ya sebaya semuanya, antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak, antara cucu dengan kakek, semuanya sebaya, nantinya sejajar gitu, semua manusia itu sebaya sejajar, hanya status saja sebagai yang tadinya sebagai orang tua dan anak, statusnya iya gitu. Karena Nabi Ibrahim juga tetap saja tahu itu bapak saya, iya, tapi kan sudah sejajar posisinya di sana semuanya. Nah makanya nih ayat ini nih ya tidak bisa gitu, tidak bisa sama sekali dibanggakan sebetulnya. Yang di sini dibanggakan itu adalah yang tadi, apakah anakkah, pesuruhkah, atau keluargakah, atau orang-orang terdekat, pengikut. Nah tadilah follower, subbreaker dan sebagainya. Enggak ada bawa komo gitu. Komo subbreaker mau hande.
Tapi itu dijadikan kebanggaan dan merasa hebat gitu. Dijadikan kebanggaan, merasa hebat itu karena banyak yang seperti itu. Ya andailah kalau di medsos banyak followers, emang kenal gitu. Henteu eta mah isengna mencet jadi followers banyak nu kitu dibanggakan, membantu boro-boro. Jangankan membantu, ini saja yang sudah jelas-jelasnya yang disebut di ayat ini kan saudaranya sendiri itu kan, saudara teh adik atau kakak, ibunya, bapaknya, kemudian yang disebut itu kan istrinya, anak-anaknya, semua hanya akan sibuk dengan urusannya sendiri. Yaitu sibuk dengan memikirkan nasib dirinya. Karena di akhirat itu banyak sekali ayat ataupun hadis yang menerangkan, disebutnya situasinya sangat mengerikan. Di antara indikasinya juga di surat Abasa kemarin kan juga sudah dibacakannya, sudah disinggung juga hadisnya. Yaitu Rasulullah bersabda, nanti di akhirat manusia itu akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki. Semuanya kan manusia itu dikumpulkan tanpa telanjang, tanpa alas kaki. Dan Rasulullah menyebutkan bahkan kalau laki-laki yang ketika di dunia disunat, di sana jadi balik lagi seperti belum disunat. Mendengar seperti itu, Aisyah kan terpikir oleh Aisyahnya semua orang itu dihidupkan kembali, dikumpulkan dalam kondisi demikian, semuanya telanjang tanpa alas kaki. Yang terpikir oleh Aisyah, kalau begitu malu nanti saling melihat aurat satu sama lain. Kan Aisyah menjawab, boro-boro. Rasulullah menjawab, boro-boro kepikiran hal seperti itu. Ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar itu seseorang itu hanya konsen terhadap dirinya sendiri. Bahkan ketika bertemu dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan ibunya, dengan bapaknya, asik itu wow, berarti seperti yang tidak kenal. Mungkin sekilas, oh iya itu orang tua saya, itu anak saya. Tapi kan balik deui, tetap artinya si pikiran seseorang itu hanya tertuju kepada satu hal, yaitu keselamatan dirinya. Begitu catatan amal diberikan, mulailah ketegangan meningkat. Nah, begitu catatan amal diberikan, itu kan juga sudah menjadi indikasi kan. Kalau catatan amal itu datangnya dari arah sebelah kanan, ya ngemplong lah lumayan. Kengerian belum akan hilang. Tapi kalau catatan amal itu datang dari arah belakangnya, mulailah orang yang mendapatkan catatan amal dari arah belakangnya, dia seketika akan berteriak, celakalah aku. Itu di surat apa yang Al-Insyiqaq? Fa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrihi, dan kali itu nanti ayat teh. Adapun orang yang catatan amalnya datang dari arah belakangnya, atuh ayat teh ari keur perlu sok karese wae nyebutkeun ayat teh. Mana Al-Insyiqaq teh ayat ka sabaraha? Surat ka sabaraha? 84. Yang itu yang benarnya yang ayat ke-10 nih, wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrihi, adapun orang yang catatan amalnya diberikan dari arah belakangnya, fa saufa yadu suburo, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ieu tanu di pikiran, ini yang ada di pikiran setiap orang. Mana yang dulu apalagi hanya sekedar followers tadi, kenal juga enggak. Bahkan ini yang disebut di surat Abasa, ini orang-orang di lingkaran terdekat, ya saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya. Disebutnya ayat ini kan menyebutnya yauma yafirru, yauma yafirrul mar'u, yaitu pada hari setiap
diri yafirru min akhihi, lari menjauh dari saudaranya. Dan tadilah dari saudaranya, dari saya yang disebut sampai terakhirnya dari anak-anaknya. Nah, fakaifa ta'jubu biman yufariku fi asyaddi ahwalika. Ini nih penjelasan seperti ini. Jadi bagaimana bisa, artinya tidak pantas nih maksudnya ya. Jadi bagaimana bisa seseorang ujub, merasa bangga dengan orang-orang yang justru akan lari meninggalkannya di saat situasi terberat. Kan ayat tadi akan lari kan, ya firul mar'umin, semuanya akan lari menjauh, saudaranya, ibunya, bapaknya. Nah, bagaimana seseorang itu malah membanggakan orang-orang yang mereka akan menjauhi fi syiddati ahwalika, yaitu pada situasi yang paling berat. Justru di situ pertolongan yang paling dibutuhkan, yang dulu dibanggakan, yang dianggap bisa menolong, malah lari menjauh. Ya wayah fakaifa ta'jubu biman, bagaimana kamu bisa merasa bangga, ujub, biman yufariku kafi asyaddi ahwalika, ya pada terhadap orang-orang yang lari, yang menjauhimu pada situasi terberat. Wa kaifa tattakilu ala man la yanfa'uka, nah bagaimana kamu bisa menyandarkan, bisa mewakilkan, bisa berharap lah gitunya. Bagaimana kamu bisa berharap kepada orang yang tidak memberi manfaat apapun ternyata untuk kamu. Yang di sini yang disebut tidak bisa memberi manfaat itunya, tidak ada orang lain yang bisa memberi manfaat bagi siapapun di akhirat. Yang kemarin kan itu yang di surat apa nukarar itu teh di Al-Baqarah ayan gitu tehnya. Di surat eta doa Nabi Ibrahim teh. Anu eta doa Nabi Ibrahim teh, anu Rabbi la tukhzini yauma tub'asun. Wahai Tuhanku, janganlah engkau hinakan aku pada saat semua manusia itu dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari harta dan, nah yang ini nih, harta dan orang-orang terdekat itu tidak bisa memberi manfaat apapun. Ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Eta ayat itu sudah jelas. Yang akan selamat pada saat itu, artinya di akhirat itu adalah orang yang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, bagaimana bisa menyandarkan, mewakilkan kepada semua orang yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Dan mereka, ya tadi disebutnya, mereka justru akan lari, mereka akan melupakan. Nah, sampai di sana ada dua, berarti tanya dua nomor berapa tadi, nomor 5 dan nomor 6 ya. Yang nomor 5 tadi agak pendek lah. Nomor 5 tadi ujub karena atau ujub dengan pemimpin yang sebetulnya gitu, pemimpin itu tidak berpegang, tidak berlandaskan ilmu dan agama. Nah, kemudian yang ke-6 ya, ujub dengan apalagi kalau dengan ayat ini ya, ujublah dengan keluarga. Kalau di sini ya karena banyak keluarga, banyak meskipun bukan keluarga tapi disebutnya menjadi keluarga, banyak ujub dengan orang-orang sekitar gitu, orang-orang yang dekat dengan jumlah yang banyak. Ya, jangankan orang lain kan, di surat Abasa inilah orang-orang di lingkaran terdekat seseorang, saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, semuanya nanti akan lari menjauh. Tidak bisa, artinya tidak bisa menolong, tidak bisa memberi manfaat apapun.
Nah, makanya kan seringnya saya ungkapkan bahwa yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat itu adalah amalnya, bukan pihak lain. Sementara amalnya yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat itu adalah amal dirinya. Sementara beramalnya itu hanya Allah berikan kesempatan ketika di dunia. Setelah meninggal nggak ada lagi kesempatannya. Hanya itunya yang menyelamatkan seseorang itu di akhirat dengan sangat banyak ayat ataupun hadis yang menerangkan bagaimana mengerikannya situasi di akhirat. Yang bisa menyelamatkan siapa? Karena di surat Abasa tadi saudaranya, ibunya, bapaknya lari semuanya, nggak ada yang mau menyelamatkan. Nah, yang menyelamatkan seseorang itu adalah amalnya sendiri. Sementara kesempatan beramalnya hanya Allah berikan ketika di dunia. Setelah itu idza matal insanu in qata'a amaluhu, apabila seseorang meninggal ya berhenti kesempatan beramalnya, habis. Tinggallah menerima balasan dari amal. Dimulai dari alam kubur dan kemudian akan terus semakin berat. Alam kubur itu yang paling ringan, mahsyar lebih berat, terakhir paling berat. Taslah dua hal tanya nomor 5 dan nomor 6-nya ujub karena nomor 5 tadi ujub karena memiliki pemimpin dengan arti luas, dan pemimpinnya dari yang tertinggi yang skopnya besar sampai yang terkecil, malah ujub dengan pemimpin yang tidak berpegang kepada agama. Kemudian yang keenamnya ujub karena orang-orang sekitar, mungkinlah sebutannya ya. Orang-orang sekitar gitulah, orang-orang dekat, baik yang memang ada kekerabatan, baik yang ada hubungan darah ataupun yang tidak, tapi menjadi orang dekat itunya yang menjadi orang dekat di sekitar seseorang, bisa jadi dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian itu dibanggakan. Pada surat Abasa ini menyebut orang di lingkaran terdekat saja lari, apalagi orang yang hanya sekedar mendekatnya itu ada kepentingan. Buru-buru di akhirat, di dunia lagi kalau kepentingannya sudah tidak terpenuhi, lari, pasti menjauhi. Subrekna terjadi, ya keluar deh. Asal subrek, pencet deh, terjadi. Malah geuning naon, subrek itu menang naon. Nah manusia punya kepentingan pasti. Berarti tinggal 2 lagi nih ya, nanti ujub dengan yang ke-7, nanti ujub dengan harta. Yang ke-8 ujub dengan ini yang ke-8 nih. Al-ujubu birro'yil khoto. Nggak salah teh tarik anu gitulah. Ujub dengan pikiran yang salah. Ya, ujub dengan pikiran yang salah, nyata gak salah teh malah jadi kebanggaan nih. Paling parah we terakhir bagi nyata gak salah teh. Itu bangga jeung tarik sorangan, padahal batur sararea apa eta salah. Dia merasa hebat sementara orang lain aduh. Padahal batur ngadengkeun diwatir. Nantilah ada nih di bab berikutnya nomor 7 8-nya. Nah selesai sampai di sana gitu, nanti ujub berarti tinggal 2 poin lagi nih ya. Ujub mengobati ujub yang lebih spesifik itu berdasarkan penyebab ujubnya. Nah tinggal 2 lagi nomor 7 dan 8. Nanti berikutnya penyakit hati nomor 11 yaitu lanjutan dari ujub, al-kibru, apalah sebutannya al-kibru si asli bahasa Arab nama. Itu bibit dari takabur. Jadi itu tahapan itu ujub, al-kibru, takabur. Takabur itu nggak ada pembahasan khusus tentang takabur, sebetulnya al-kibru yang harus dibahas. Kenapa orang takabur? Ini adalah bibitnya, buahnya takabur.